Salam para penonton, selamat datang. Seperti yang kalian ketahui, ini bukanlah wujud saya, maka persilakan saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Aziz. Kembali lagi bersama STK seputar tugas kuliah. Sekarang, seperti yang kalian dengar, di luar sedang hujan. Suara hujan ini akan menemani sepanjang video, maka dari itu saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya berharap para penonton tidak masalah dengan hal tersebut. Dengan begitu, kita masuk ke dalam topik pembahasan. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai hak merek, dan yang saya tampilkan adalah PPT hasil dari kelompok kami. Topik-topik pembahasan kali ini meliputi 1. Definisi merek dan hak merek, 2. Jenis merek, 3. Cara memperoleh hak merek, 4. Pelanggaran hak merek, dan kelima, perlindungan hak merek. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang definisi merek dan hak merek. Definisi merek adalah tanda untuk membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lain. Contoh dari merek tersebut adalah mie gacoan, Indomie, IndiHome, dan Bisnet. Lalu, apa itu hak merek? Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan atau melarang pihak lain menggunakan merek tersebut selama periode tertentu. Kedua yaitu jenis merek. Yang pertama yaitu merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dengan produk sejenis dari perusahaan lain. Merek dagang digunakan perusahaan dalam perdagangan barang dan jasa untuk membangun reputasi dan identitas. Contoh dari merek dagang di sini yaitu merek dagang sepatu Nike dan Adidas. Lalu ada merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan untuk membedakan satu jasa dengan jasa sejenis dari perusahaan lain. Merek jasa berfungsi sebagai identitas dan reputasi bagi penyedia jasa. Contohnya di sini adalah Telkomsel, Dana, dan Tokopedia. Lalu ada juga merek kolektif. Apa itu merek kolektif? Merek kolektif atau collective work adalah merek dagang yang dimiliki oleh suatu organisasi atau kelompok untuk menandai produk atau jasa dari anggota organisasi tersebut. Di sini bisa kita lihat seperti semen gresik, semen 3 roda, dan sejenisnya. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara memperoleh hak merek? Yang pertama, lakukan pencarian di Ditjen HKI atau situs IP search untuk memastikan keunikan merek. Kedua, pastikan merek belum terdaftar atau digunakan oleh pihak lain. Ketiga, isi formulir permohonan pendaftaran merek. Keempat, bayar biaya pendaftaran sesuai kelas barang atau jasa. Selanjutnya, petugas Ditjen HKI akan memeriksa berkas secara administratif dan substantif. Jika disetujui, merek akan diumumkan melalui berita resmi merek. Masa sanggahan selama 3 bulan oleh pihak yang keberatan. Setelah melewati masa sanggahan, pemohon berhak mendapatkan sertifikat. Yang terakhir, merek resmi terdaftar perlindungan hukum selama 10 tahun. Berikut adalah pendaftaran hak merek melalui website. Yang pertama, registrasi akun merek di merek.dgip.go.id. Kemudian klik tambah untuk membuat permohonan baru. Kemudian isi seluruh formulir yang tersedia, unggah data dukung yang dibutuhkan.
Selanjutnya, pesan kode pembayaran dengan klik generate kode billing. Lakukan pembayaran sesuai dengan kode billing. Maksimal pukul 23.59 WIB waktu Indonesia Barat di hari yang sama. Jika semua dirasa sudah benar, klik selesai. Permohonan Anda sudah diterima oleh DJKI. Selanjutnya, penggunaan merek secara konsisten. Yang pertama, desain tidak berubah, cetak, digital, kemasan produk, dan lain-lain. Buat panduan penggunaan merek dan atur penerapan merek visual dan verbal. Sosialisasikan panduan merek ke semua departemen dan bagi pemasok, vendor, affiliate juga agar sepaham. Lakukan audit internal dan eksternal dan segera diperbaiki jika menemukan penyimpangan. Konsumen mengidentifikasi merek dari tampilan khasnya. Lalu, bagaimana kita memelihara reputasi merek? Yang pertama, jaga kualitas dan lakukan riset serta improvement secara berkala. Edukasi customer service untuk handle keluhan dengan baik dan berikan solusi terbaik. Lakukan aktivitas sosial bidang bisnis dan kebutuhan masyarakat. Komunikasikan melalui media dan laporan tahunan. Rutin melakukan iklan, promosi, dan aktivitas branding. Pantau sebutan merek di medsos dan website. Dan segera respon atau klarifikasi isu negatif yang muncul. Selanjutnya kita masuk ke bagian pelanggaran hak merek. Pelanggaran hak merek terjadi ketika seseorang atau suatu entitas menggunakan atau meniru merek dagang yang dimiliki oleh pihak lain, barang maupun jasa, tanpa izin. Penyebab diantaranya lemahnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan tersebut, animo masyarakat terhadap produk bermerek tetapi harganya murah, dan daya beli masyarakat yang masih rendah. Contoh pelanggaran hak merek yang lain adalah pemalsuan merek. Ini terjadi ketika seseorang atau suatu perusahaan membuat atau menjual produk palsu dengan menggunakan merek dagang yang sudah ada. Pemalsuan merek dapat merugikan pemilik merek asli dan juga konsumen. Contohnya seperti merek sepatu Adidas yang dipalsukan mereknya menjadi Adibas. Pelanggaran hak merek yang lain adalah pencemaran nama baik. Pelanggaran ini terjadi ketika suatu merek atau produk yang terkait dengan merek tertentu digunakan dalam konteks yang merendahkan atau merusak reputasi merek tersebut. Contohnya yaitu brand fashion Zara. Seperti yang terlihat pada gambar berikut, fashion yang baru dipublis ini menuai kontroversi di mana brand tersebut menggunakan isu genosida yang terjadi di Palestina sebagai sebuah kampanye untuk promosi produk mereka. Contoh lain pelanggaran hak merek adalah peniruan produk. Meskipun tidak sepenuhnya sama dengan pemalsuan merek, peniruan produk dapat dianggap sebagai pelanggaran hak merek jika penggunaan elemen desain atau fitur tertentu menyesatkan konsumen untuk mempercayai bahwa produk tersebut terkait dengan merek tertentu. Contohnya yaitu kasus plagiarisme produk dan elemen. Contoh yang bisa kita lihat di sini yaitu game Mobile Legends. Seperti yang kita tahu, game Mobile Legends adalah versi lain tanpa izin dari game PC yaitu League of Legends Wild Rift. Materi yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kita melindungi hak merek kita. Perlindungan hak merek merupakan langkah-langkah hukum dan administratif yang diambil untuk melindungi identitas dan reputasi suatu merek dagang. Hak merek memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam aktivitas komersial, meliputi nama merek, logo, dan elemen lain. Lalu, bagaimana kita jika melihat suatu pihak melakukan pelanggaran hak merek? Kita bisa melakukan dengan cara menuntut.
Tuntutan secara pidana hak merek adalah penggunaan proses hukum pidana untuk menuntut individu atau entitas yang diduga melakukan pelanggaran hukum terkait dengan merek dagang. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyelidikan, penetapan tersangka, penangkapan, pengadilan, putusan pengadilan, lalu eksekusi putusan. Selanjutnya, kita masuk ke sesi pertanyaan. Saya telah merangkum pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hak merek. Pertanyaan pertama, apakah sebuah merek dapat hilang perlindungannya? Iya, sebuah merek bisa saja dihapuskan pendaftarannya dan tidak lagi dilindungi jika merek yang didaftarkan digunakan untuk jenis barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan. Pertanyaan kedua, bagaimana jika hak merek tidak diperpanjang setelah habis masa berlakunya? Jawabannya, jika jangka waktu perlindungan merek berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, merek tersebut bisa didaftarkan kembali oleh pihak lain. Perlindungan hukum untuk merek terdaftar adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan, bukan sejak merek dinyatakan terdaftar. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan antara hak paten dan hak merek? Secara sederhana, dapat dipahami bahwa merek merupakan identitas dari suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha, sedangkan paten merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada penemu atau inventor atas hasil ciptaannya di bidang teknologi. Pertanyaan keempat dan terakhir, apa saja yang dilindungi oleh hak merek? Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut. Untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum terkait. Baiklah para penonton sekalian, kita sudah sampai di penghujung jalan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya Muhammad Ilyas Nur Aziz. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.